Perkenalkan, yang terhormat tamu kehormatan kita adalah Ibu Niputu Putri Swastini Koster, bertindak sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Bali. Yang hadir di sini akan berbagi cerita tentang kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh Bali. Ada juga indikasi geografis. Ada karya sandang yang namanya Tenun Endek Bali. Pada tahun 2020, Christian Dior bersurat ke pemerintah Indonesia minta izin untuk memakai endek sebagai koleksi busana tahun 2021. Lalu pemerintah Indonesia meminta Provinsi Bali untuk mengeluarkan izin tersebut. Tapi ternyata endek Bali belum punya kekayaan intelektual komunal. Lalu kemudian kita daftarkan, kemudian dari Kementerian Kumham membantu dengan cepat untuk mewujudkan itu, kemudian kita bisa mengeluarkan izin. Lalu Bapak Gubernur juga mengeluarkan surat edaran di Bali, pegawai negeri, instansi vertikal maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Bali, masyarakat Bali dalam kegiatan resmi itu tiap hari Selasa memakai busana berbahan tenun tradisional Bali. Salah satunya endek Bali. Nah itu, jadi dengan adanya situasi seperti itu, animo masyarakat semakin meningkat untuk memakai dan bangga pada karya-karya produk tradisional mereka. Luar biasa. Tetapi ada masalah di dalam negeri kita. Mestinya ketika kita punya kekayaan intelektual komunal itu adalah untuk melindungi. Ternyata ada masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini dan seakan kita membiarkan masalah tersebut terjadi. Jadi endek Bali oleh para pedagang karena permintaan masyarakat tinggi, kemudian para penenun di daerah Bali tidak bisa memenuhi, akhirnya para pedagang di Bali meminta tolong kepada saudara-saudara kita yang di luar Bali menenunnya. Dan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Konsumen tidak tahu itu. Kemudian ini berlangsung terus, lama-kelamaan penenun kehilangan pekerjaannya karena para pedagang tidak mau menjual kain tenun asli yang ditenun di Bali. Jadi kalau dibiarkan, lama-kelamaan yang terjadi adalah pemusatan produksi tenun-tenun tradisional di satu daerah. Pikiran Titi yang sebagai ketua Dekranasda tidak hanya memikirkan Bali, tetapi memikirkan kita di Nusantara, karena Titi yang sangat terharu ketika mengikuti pameran Kriya Nusa misalnya. Ribuan karya seni, ribuan karya-karya kerajinan yang dimiliki oleh Indonesia. Kalau tidak dilindungi, itu baru antar daerah. Bagaimana kalau itu diklaim oleh luar? Kita akan kehilangan kekayaan dan warisan yang mesti kita jaga. Tetapi dengan adanya sekarang, semakin sadarnya sekarang komunitas-komunitas masyarakat untuk mendaftarkan warisan-warisan adiluhung mereka punya KI komunal, itu mungkin ke depan bila Kementerian Kumham memiliki juga tempat pengaduan dan menyelesaikan urusan itu. Nah itu, jadi di hulu dan di hilir harus dijaga. Di hulu kita semangatkan mereka, para IKM UMKM kita untuk mendaftarkan segala karya-karya seni, karya kerajinan dan lain sebagainya. Juga hasil-hasil pertanian dan lain sebagainya. Di hilir mari kita sediakan wadah. Bila mereka mengadu, mereka yakin masalah mereka akan selesai tanpa harus mengganggu aktivitas produktivitas mereka. Nah itu yang Titi yang harapkan. Satu lagi, yang punya hak kekayaan komunal di Bali itu adalah Songket
Bali. Pernahkah ibu-ibu mendengar sekarang ini songket bordir? Songket Bali itu kain tenun tradisional yang dibuat dengan tenun cag-cag alatnya, lalu tekniknya menyongket. Jadi benang masuk satu persatu. Benang lungsi, benang pakat itu dimasukkan satu persatu untuk membuat motif. Betapa rumitnya. Nah, ketika seniman pembuat motifnya mengunggah di Instagram, jepret, mereka selesai bikin, langsung difoto, masuk digital, masuk mesin, jreg. Udah besoknya jadi yang bordir mesin. Yang di sini harganya 1 juta, yang di sini 100.000. Lalu pasarnya pasti menurun. Kemudian apa? Di sini akan memperbaiki kualitas produknya. Tetap saja kerugian akan menimpa para pengrajin. Tetap saja yang pegang peranan adalah yang di tengah, para pedagang. Nah itu, untung kemudian kalau bisa mereka sudah punya kekayaan intelektual komunal, mereka bisa mengadukan itu dan pihak-pihak terkait mampu menyelesaikan permasalahan sehingga kita semua kembali pada koridornya. Jadi Titiang berpikirnya seperti itu. Itulah yang Titiang lakukan di Bali. Dan satu lagi, kain yang sangat langka barangkali di dunia yang punya indikasi geografis adalah kain geringsing Bali. Dia double ikat. Di dunia hanya ada 3. Di Indonesia hanya ada di Bali hanya ada di Desa Tenganan. Kemudian ada di Jepang dan di India. Nah itu. Jadi double ikat itu benang pakan dan benang lungsinya itu bermotif lalu ditenun ketemu dalam satu motif. Itu double ikat geringsing. Nah jadi sekarang niki sudah punya indikasi geografis, tapi sang pemilik indikasi geografis Desa Tenganan tidak bisa berkata apa-apa, tidak tahu harus mengadu kemana dan menyelesaikan bagaimana. Ketika motif-motif adiluhung yang punya filosofi luar biasa tentang kain-kain geringsing, sekitar ada 27 motif itu diambil, dibawa ke kain print, diambil, di print, dibikin tas, dibikin sandal. Tidak semua karya seni harus bisa dibuat berbagai macam produk. Mari kita jaga kemuliaannya. Jadi itu yang Titiang ingin sampaikan khusus untuk masyarakat Titiang di Bali. Semoga hal-hal seperti ini memunculkan kesadaran dan itu menular hal-hal yang baik tersebut kepada daerah-daerah lain. Sehingga kita kembali pada koridor. Nak Bali menenun kain Bali. Orang Indonesia membantu menjual dan memakainya. Seluruh dunia bisa memakainya. Baru akan sejahtera yang namanya pengrajin. Kalau kain Bali ditenun di luar Bali lalu kembali dibawa ke Bali, kita akan semakin kecil dan akan kehilangan warisan leluhur kita. Tidak hanya di Bali, tetapi juga di daerah lain. Jadi geringsing itu mereka tidak tahu harus bagaimana. Bahkan ketika G20 itu geringsing menjadi souvenir. 125 lembar geringsing itu dibeli oleh panitia untuk jadi gift dari para pemimpin-pemimpin yang datang di Bali. Yang paling mendasar bagi Titiang, jadi seluruh Indonesia mesti kembali pada hulu hilirnya. Kain tenun daerah mesti ditenun di daerahnya masing-masing. Kita di provinsi-provinsi yang lain mari membantu menjualnya dengan menyampaikan kesungguhannya. Bali siap menjadi etalase karya-karya seni masyarakat Indonesia. Tetapi jelas, Mbak, ini kain NTT, ini tenun Troso, ini batik Jawa. Kalau Bali bisa menjual seperti itu atau daerah lain menjadi pasar besar seperti itu, Titiang yakin itu. Jadi pengamanan terhadap kain-kain kita itu akan muncul dengan sendirinya oleh kesadaran masyarakatnya. Ditambah lagi perlindungan adanya kekayaan intelektual komunal, indikasi geografis dan yang lain sebagainya, itu akan lebih memperkuat.
Makanya kalau karya-karya kerajinan kalau ada mbok ya di satu tempat aja dibikin, lalu bikinkan hak kekayaan intelektualnya itu didaftarkan, munculkan, kita bersama-sama menjualnya, kita bersama-sama memakainya. Dan dia akan lestari, itu akan menjadi ciri di satu daerah. Anda yang menciptakan itu tadinya hanya ditumbuhkan di satu daerah saja, di situ yang memproduksinya akan jadi lebih eksklusif. Silakan yang memasarkannya siapa, silakan yang memakainya siapa. Dengan adanya Christian Dior memakai, kita punya hak kekayaan komunal, kemudian Endek semakin ditoleh, busana-busana juga Astungkara Bali semakin menggeliat justru di masa pandemi. Pada tanggal 4 sampai tanggal 11 kami akan mengajak 4 desainer Bali untuk fashion show di Paris. Untuk memberi mereka, membuka wawasan mereka, memberikan mereka pengalaman sehingga lebih percaya diri. Tetapi kita fashion show di Paris bukan untuk memakaikan orang Paris baju kita, tapi untuk menyampaikan, nih masyarakat Paris, cara kami berbusana di daerah kami begini loh. Jadi seperti itu. Jadi kebanggaan. Nah, munculnya kebanggaan itu tentunya ketika ada rasa aman. Rasa aman itu muncul ketika kita yakin bahwa akan ada perlindungan-perlindungan. Jadi Nika, jadi kedepannya yang Titiang ingin sampaikan dengan adanya kekayaan intelektual komunal dan indikasi geografis yang ingin produk-produk karya-karya adiluhung yang punya hak kekayaan intelektual itu benar-benar terlindungi, benar-benar menjadi produk yang berciri khas di daerahnya masing-masing. Nika Dumon yang bisa Titiang sampaikan, nanti kita berdiskusi, tapi tentunya kalau Titiang tidak pada ranah teoritisnya, tetapi pengalaman-pengalaman Titiang sebagai ketua di Kranasda Provinsi Bali. Matur nuwun, matur suksema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.